Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, perkenalkan kami dari kelompok 6, ada saya Zakaria Muhammad, ada Rosid Setiawan, ada Anissa Frida, dan yang terakhir ada Melisa Wulandari. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengelolaan zakat. A. Terminologi amil zakat. Pengertian. Secara bahasa, istilah amil zakat atau amil berasal dari kata amila ya'malu yang berarti mengerjakan atau melakukan sesuatu. Menurut istilah amil zakat ini mempunyai beberapa istilah lain yang sama. Di antaranya A. Su'atli jibayati zakah, artinya orang yang berkeliling untuk mengumpulkan zakat. B. Istilah al-jizah al-daris wal mali li az-zakah dipakai oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Maksudnya adalah perangkat administratif dan finansial atas harta zakat. Syarat amil zakat ada 4. Yang pertama, harus muslim atau beragama Islam. Yang kedua, mengerti tentang ilmu fikih zakat. Yang ketiga, akil balik. Yang keempat, jujur. B. Histori pengelolaan zakat. Histori pengelolaan zakat itu ada 4. Yang pertama, pengelolaan zakat di era prakemerdekaan. Nah, pengelolaan zakat di era prakemerdekaan itu dibagi ke dalam 2 fase. Yang fase pertama itu di bawah pemerintahan kerajaan Islam. Nah, pada waktu di bawah pemerintahan kerajaan itu, zakat dapat digambarkan dengan zakat itu berkembang dengan seiring perkembangan dari agama Islam. Praktik zakat bisa dalam 2 bentuk, yaitu dipraktekkan sebagai pajak keagamaan yang dipungut oleh negara, dan ada yang dipraktekkan sebagai sumbangan sukarela yang dilakukan umat Islam tanpa melibatkan negara. Nah, pada fase pemerintahan kerajaan Islam ini tidak ditemukan regulasi tentang zakat yang dibuat oleh negara atau kerajaan Islam pada masa itu. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada fase pemerintahan kerajaan Islam itu, masyarakat sipil dapat secara leluasa mempraktekkan zakat tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari pemerintah. Sebaliknya, pemerintah kerajaan Islam juga sangat mendukung praktek zakat tersebut. Hanya saja keberadaan amil atau orang yang mengurusi tentang zakat pada fase ini kemungkinan besar belum ada, sehingga zakat hanya dibayarkan oleh muzaki atau orang yang membayar zakat kepada mustahiq, orang yang berhak menerima zakat secara langsung. Kemudian yang fase kedua itu di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Nah, pada masa pemerintahan kolonial Belanda ini, zakat juga berkembang atau dipraktekkan oleh umat Islam itu dengan leluasa karena Belanda yang sekuler atau bersifat duniawi itu memang menjaga jarak untuk tidak melakukan intervensi atau campur tangan terlalu jauh ke dalam ranah hal agama. Nah, mereka tidak berani terlalu mengambil resiko dengan mencampuri urusan keagamaan karena dikhawatirkan akan terjadi gelombang protes dari masyarakat pribumi. Kemudian pemerintah Hindia Belanda menerbitkan peraturan nomor 6200
pada tanggal 28 Februari 1905 yang intinya itu berisi tentang pemerintah Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pelaksanaan zakat dan sepenuhnya diserahkan kepada umat Islam. Nah, dari kebijakan pemerintah kolonial yang tidak ingin melakukan intervensi itu juga memberikan dampak yang sangat bagus kepada tumbuh kembangnya gerakan civil society dalam pengelolaan dana-dana filantropi Islam, termasuk zakat di dalamnya. Nah, kebijakan seperti ini yang pada akhirnya organisasi Muhammadiyah menjadi kelompok modernis yang menginisiasi pengumpulan dana-dana filantropi Islam kemudian mentasarufkan untuk kepentingan orang-orang yang berhak seperti kaum fakir dan miskin. Jadi pada masa pengelolaan zakat di era prakemerdekaan ini yang ada dua fase di bawah pemerintah kerajaan Islam dan di bawah pemerintah kolonial itu, pengelolaan zakat sudah bisa berkembang dan berkembangnya seiring dengan perkembangan Islam. Jadi pada waktu itu sudah ada semacam zakat. Yang kedua, pengelolaan zakat di era pasca kemerdekaan. Nah, pada masa pengelolaan zakat di era pasca kemerdekaan ini, perhatian pemerintah terhadap filantropi Islam khususnya zakat dan wakaf itu cukup serius. Dibuktikan dengan pada tahun 1951 Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran nomor A-7-17367 tanggal 8 Desember 1951 tentang pelaksanaan zakat fitrah. Kementerian Agama melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagian hasil pungutan zakat berlangsung menurut hukum agama. Nah, pada masa pemerintah Menteri Agama Saifuddin Zuhri, Kementerian Agama tahun 1964 menyusun rancangan undang-undang tentang pelaksanaan zakat dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pelaksanaan pengumpulan dan pembagian zakat serta pembentukan Baitul Mal. Tetapi dari pembentukan itu yang diajukan ke DPR itu tidak disetujui. Kemudian setahun setelahnya terbitlah Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan BAS, BAZ dan Peraturan Pemerintah Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Mal di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota madya. Nah, pada rezim Orde Lama ini atau pasca kemerdekaan ini, pemerintah Orde Lama itu kurang begitu memperhatikan atau kurang begitu memberikan perhatian terhadap urusan zakat dan fitrah. Yang ketiga, pengelolaan zakat di era Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru ini, di bawah Presiden Soeharto yang memiliki kepentingan terhadap umat Islam dan zakat itu menjadi salah satu pintu masuk untuk memperoleh dukungan umat Islam terhadap rezim yang baru terbentuk ini. Oleh sebab itu, tidak heran setelah pidato Presiden Soeharto pada tanggal 22 Oktober 1968 dalam rangka peringatan Isra Mi'raj di Istana Negara dibentuklah Badan Amil Zakat Infak dan Sodako atau BAZIS. Nah, kartu zakat dimainkan pada masa Orde Baru ini dalam rangka untuk mendukung ideologi pembangunan. Nah, dengan demikian pada saat yang sama sebetulnya rezim Orde Baru itu tidak menyetujui dan mendukung Islamisasi masyarakat hingga ke akarnya. Bahkan dalam
taraf tertentu, Islamisasi negara atau pemerintah. Nah, kemudian hal itu juga dilakukan oleh M.C. Rickleff dengan tujuan untuk memperkuat kontrol sosial, menghilangkan pengaruh komunis, dan memperkecil pengaruh NU karena pada masa Orde Baru ini NU dianggap oleh Rickleff sebagai pesaing pemerintah di tingkat akar hingga tahun 1980-an. Nah, pada masa Orde Baru ini akomodasi terhadap Islam itu yang dilakukan oleh rezim Orde Baru banyak dipengaruhi oleh ICMI, yaitu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Lembaga ini pula yang berusaha untuk memodernkan lembaga-lembaga zakat. Nah, buktinya dilihat dari berdirinya Dompet Duafa Republika. Pada masa harmonisasi hubungan pemerintah Orde Baru dengan Islam ini juga berkembang pula lembaga-lembaga filantropi Islam dan gagasan-gagasan pengembangan zakat seperti ide tentang zakat profesi dan zakat penghasilan. Meskipun demikian, sebagian umat Islam merasa bahwa keberpihakan rezim Orde Baru masih setengah dikarenakan posisi Basnas hanya sebagai lembaga swadaya masyarakat dan bukan organisasi pemerintah atau semi pemerintah. Nah, jadi pada masa pengelolaan zakat Orde Baru ini, zakat itu berkembang dengan cukup pesat dengan dibantu oleh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan pada masa Orde Baru ini juga ada muncul ide tentang adanya zakat profesi dan zakat penghasilan. Nah, bisa dibuktikan bahwa pengelolaan zakat di Orde Baru ini cukup bagus. Yang keempat, pengelolaan zakat di era reformasi. Nah, sebelumnya untuk masuk ke era pengelolaan zakat di era reformasi, akan dijelaskan terlebih dahulu tentang kondisi situasi politik pada masa itu. Nah, pada masa reformasi itu, yang menjelang keruntuhan Orde Baru, hubungan Islam dan negara itu sangat harmonis. Tetapi setelah turunnya Soeharto dan kemudian diserahkan kekuasaannya kepada wakilnya yaitu Bapak Habibie, ternyata Bapak Habibie mengeluarkan kebijakan yang sangat menguntungkan pihak Islam dalam aspek politik, yaitu dihapuskannya kewajiban menggunakan asas tunggal Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi sosial politik. Nah, fenomena lainnya juga ditunjukkan sebagaimana oleh Aminuddin ketika menggambarkan posisi dan ekspresi perubahan kekuatan politik Islam di era reformasi. Menurutnya, menjelang memasuki tahun 1990-an, arus utama pemimpin politik Islam yang menerapkan strategi politik akomodatif dengan pemerintah itu menolak untuk terus bersikap akomodatif terhadap pemerintahan Soeharto. Bahkan sekelompok pemimpin Islam dari sayap modernis secara jelas itu menerapkan strategi oposisi terhadap pemerintah. Kemudian seiring dengan kemunculan era reformasi, kekuatan politik Islam tampak mencoba untuk memperkuat perjuangannya melalui panggung partai politik. Nah, dari situ akhirnya juga berimbas kepada pengelolaan zakat, yaitu pada era ini lahir dua undang-undang tentang zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang nantinya akan dibahas lebih lanjut terkait zakat. Nah, perhatian pemerintah di era ini tentang pengelolaan zakat itu diwujudkan dengan bentuk disahkannya Undang-Undang tentang zakat
dan juga diimbangi dengan perkembangan yang sangat signifikan dalam pembaharuan